Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak teacher, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak teacher selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, anak-anak teacher, di semester 2 ini, anak-anak teacher buka pelajaran 4, halaman 55. Oke, anak-anak teacher? Nah, pada pembelajaran 4 ini, kita belajar materi mengenal bencana alam. Pernahkah anak-anak teacher melihat bencana alam di sekitar lingkunganmu atau di televisi? Menurut anak-anak teacher, apakah penyebab bencana alam itu? Nah, anak-anak teacher, coba dibuka bukunya halaman 57. Mengenal cara-cara menghadapi bencana alam. Bencana alam. Bencana adalah musibah yang menimpa manusia. Bencana alam disebabkan oleh alam. Bencana alam juga bisa disebabkan oleh manusia. Bencana alam dapat merugikan manusia, bahkan membahayakan keselamatan. Apakah anak-anak teacher tahu apa saja yang termasuk bencana alam? Ya, bencana alam ada banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Banjir adalah air yang meluap dan menggenangi suatu daerah. Banjir bisa terjadi karena hujan lebat atau bendungan yang meluap. Itu semua merupakan ulah manusia. Ulah manusia juga bisa menyebabkan banjir, seperti membuang sampah sembarangan, akibatnya air tersumbat. Kita harus waspada saat banjir terjadi. Jika terjadi banjir, lakukan hal-hal berikut. Nah, anak-anak teacher, perhatikan ya, dengarkan ya apa yang harus anak-anak teacher lakukan ketika terjadi banjir. Yang pertama, mengungsilah ke tempat yang tinggi dan aman. Yang kedua, jangan melalui kawasan banjir. 3, jangan berjalan atau berenang di kawasan banjir. 4, jangan menyentuh kabel-kabel yang jatuh atau tiang listrik. 5, jangan minum atau memasak menggunakan air banjir. Nah, anak-anak teacher nanti bisa disampaikan apa saja yang harus kita lakukan terjadi banjir kepada orang tuanya, kakaknya, ataupun adiknya. Nah, sekarang anak-anak teacher buka bukunya halaman 58. Nah, di sana ada gambar gunung berapi. Nah, gunung berapi adalah gunung yang pernah meletus. Di Indonesia banyak gunung berapi baik yang masih aktif maupun tidak. Jika gunung berapi meletus akan mengeluarkan lahar yang panas. Nah, anak-anak teacher coba lihat seperti gambar ya, ada seperti lelehan yang berapi. Ya, lahar itu merusak daerah yang dilaluinya seperti rumah, kebun, dan sawah. Letusan gunung berapi membawa abu dan batu yang menyembur dengan keras. Kita harus waspada ketika gunung berapi meletus. Kita harus melakukan hal-hal berikut. Nah, 1. Menghindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, aliran sungai kering, dan daerah aliran lahar. 2. Menghindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan. 3. Mengenakan pakaian pelindung tubuh, baju yang bisa menahan kulit terbakar. Contohnya baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak teacher, ketika terjadi banjir, anak-anak teacher harus sigap selamatkan apa yang bisa anak-anak teacher selamatkan. Nah, karena anak teacher merupakan seorang pelajar, seperti langkah yang sebelumnya itu, anak-anak teacher harus menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Kemudian, anak-anak teacher harus
menyelamatkan buku-buku pelajarannya ya. Nah, anak-anak teacher nggak boleh nangis, nggak boleh teriak, ketakutan atau bagaimana ya. Yang penting anak-anak teacher tenang, selamatkan diri bersama orang tua. Begitu juga dengan gunung berapi. Nah, kalau anak-anak teacher yang punya saudara atau kerabat yang tinggal di lereng gunung, nah biasanya ketika terjadi gunung berapi itu sudah ada tanda-tandanya seperti gempa bumi. Dan biasanya masyarakat setempat sudah sigap untuk menghindari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri. Nah, anak-anak teacher, sekarang kita masuk kepada materi gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan. Gempa terjadi di bumi. Gempa bumi dapat merusak bangunan. Gempa bumi membahayakan keselamatan. Jika terjadi gempa bumi, lakukan hal-hal berikut. 1. Tidak boleh panik, bersikaplah tenang. 2. Keluar dari ruangan, carilah tempat yang lapang. 3. Berpegangan pada benda yang kuat. 4. Jauhi jendela dan benda-benda kaca. Nah, anak-anak teacher, jika terjadi gempa, anak-anak teacher sedang berada di sekolah, anak-anak teacher jangan panik, harus berzikir kepada Allah, mohon bantuan. Kemudian anak-anak teacher bersembunyi atau berada di bawah meja. Lindungi kepalanya. Kenapa di bawah meja? Karena jika bangunannya roboh, maka yang terkena duluan adalah meja, bukan kepala anak-anak teacher. Nah, ketika getarannya sudah selesai, anak-anak teacher segera ambil tasnya, lindungi kepalanya dan turun dengan tertib melalui tangga sesuai dengan instruksi para guru yang berada di sekolah. Kemudian anak-anak teacher berkumpul di halaman. Nah, anak-anak teacher, jika terjadi gempa di rumah, anak-anak teacher bisa berlindung di bawah meja makan atau meja-meja yang ada di rumah anak-anak teacher. Kemudian boleh setelah getarannya tidak ada, anak-anak teacher keluar dari rumah ya. Anak-anak teacher Wiwi, sepertinya pembelajaran kita di materi PLH dan materinya adalah bencana alam sampai di sini. Anak-anak teacher selalu jaga dirinya, selalu waspada dan selalu berdoa. Nah, anak-anak teacher, mari kita sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.